nama saya Marsha Amira Indrawan. Saya Glendy Michael Barita Silaban. Saya Nisatun Zakia. Saya Jelita Kristianis Manulang. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Nah, pada video kali ini kami akan menunjukkan bagaimana cara isolasi DNA dengan menggunakan extraction kit. Nantikan videonya ya. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar isolasi DNA dari jaringan tumbuhan menggunakan extraction kit. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan isolasi DNA dengan extraction kit. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas dan kuantitas DNA hasil isolasi menggunakan metode yang tepat seperti elektroforesis gel. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil isolasi DNA. Isolasi DNA kit adalah perangkat untuk mengekstraksi DNA murni secara efisien dari berbagai sampel menggunakan metode seperti sorbent-based purification dan magnetic bead separation. Kit ini meningkatkan akurasi, mengurangi degradasi, dan mendukung aplikasi molekuler seperti PCR dan sequencing. Marangi dan Boghatas, 2025. Elektroforesis adalah teknik pemisahan DNA berdasarkan ukuran dan muatan listriknya dengan arus listrik melalui gel, digunakan untuk menganalisis kualitas dan kuantitas DNA hasil isolasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja isolasi DNA dengan menggunakan extraction kit. Tahap pertama adalah disosiasi jaringan. Potong kecil-kecil daun, pisahkan tulang daunnya, lalu timbang sebanyak 100 gram. Gerus daun menggunakan mortar dan alu, lalu masukkan bubuk sampel ke dalam mikrosentrifug tube 1,5 mili. Tahap 2, lisis. Tambahkan 400 mikroliter GP1 buffer dan 5 mikroliter RNase ke dalam mikrosentrifug tube. Larutkan menggunakan vortex selama 10 detik, lalu inkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Pada waktu yang sama, panaskan elution buffer sebanyak 400 mikroliter pada suhu 60 derajat Celcius untuk digunakan di tahap elusi nanti. Setiap 5 menit sekali, ambil sampel dari mesin inkubasi, lalu vortex sampel selama 10 detik. Setelah itu, tambahkan 100 mikroliter GP2 buffer, larutkan menggunakan vortex, dan inkubasi dalam freezer selama 3 menit. Letakkan filter kolum ke dalam collection tube 2 mili, lalu masukkan campuran sampel yang telah diinkubasi. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 kali gravitasi selama 1 menit.
Setelah itu, lepas filter kolom dan pindahkan cairan pada collection tube dalam microcentrifuge tube 1,5 mili. Tahap ketiga, pengikatan DNA. Tambahkan GP3 buffer yang telah dicampur etanol 96% sebanyak 1,5 dari volume sampel, lalu vortex selama 5 detik. Pindahkan sebanyak 700 mikroliter campuran sampel ke dalam GD kolom yang telah diletakkan di dalam collection tube. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 2 menit. Jika sudah, buang cairan pada collection tube, masukkan kembali GD kolomnya, lalu masukkan sisa campuran sampel ke dalam GD kolom tersebut. Sentrifugasi kembali dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 2 menit. Setelah itu, buang kembali cairan pada collection tube, masukkan kembali GD kolomnya. Tahap 4, pencucian. Tambahkan 400 mikroliter W1 buffer ke dalam GD kolom, lalu sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 30 detik. Setelah selesai, buang cairan pada collection tube dan letakkan kembali GD kolom ke dalam collection tube. Lalu tambahkan 600 mikroliter wash buffer yang telah dicampur etanol, lalu sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 30 detik. Setelah selesai, buang kembali cairan pada collection tube dan letakkan kembali GD kolom ke dalam collection tube. Kemudian sentrifugasi kembali dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 3 menit. Tahap 5, elusi DNA. Tambahkan 100 mikroliter elution buffer yang telah dipanaskan sebelumnya ke dalam GD kolom yang telah dimasukkan ke dalam microcentrifuge tube. Lalu, diamkan selama 5 menit. Jika sudah, lakukan sentrifugasi selama 30 detik dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi. Hasil yang diperoleh. Nah, jadi hasil yang diperoleh dari kegiatan isolasi DNA menggunakan extraction kit ini adalah larutan bening yang merupakan hasil DNA pemurnian atau DNA purified. Selanjutnya, prosedur elektroforesis. Ditimbang bubuk agaros sebesar 1 gram. Kemudian dituang bubuk agaros ke dalam Erlenmeyer. Diukur TBE buffer sebesar 100 ml. Dituang 100 ml TBE buffer ke dalam Erlenmeyer berisi bubuk agaros dan aduk perlahan. Lalu tutup menggunakan aluminium foil. Dipanaskan Erlenmeyer menggunakan hot plate sampai mendidih. Disiapkan chamber elektroforesis dan jangan lupa untuk meletakkan sisir untuk membuat sumuran. Agaros diangkat dan ditunggu hangat, ditambahkan stainless safe sebesar 5 mikroliter. Diaduk kembali dengan perlahan. Dituang gel agaros ke chamber elektroforesis. Ditutup chamber dan tunggu selama 45 menit hingga agaros memadat. Setelah agaros memadat, diambil sisiran pada chamber. Kemudian dituang TBE buffer ke dalam chamber hingga cetakan agaros terendam. Diambil 2 mikroliter loading bay dan 5 mikroliter sampel DNA menggunakan mikropipet dan diletakkan di atas parafilm. Dicampur loading day dan sampel DNA sebanyak 3 kali menggunakan mikropipet. Dan dimasukkan ke dalam sumuran pada agaros. Setelah semua sampel DNA sudah dimasukkan, tutup kembali chamber elektroforesis dan hubungkan dengan power supply. Diatur power supply sebesar 80 volt selama 1 jam. Diambil cetakan elektroforesis setelah 1 jam disambungkan dengan power supply. Setelah itu dimasukkan cetakan ke dalam UV trans illuminator.
Lalu dapat kita lihat hasil yang diperoleh dari elektroforesis. Nah, itu tadi cara mengisolasi DNA menggunakan metode extraction kit. Semoga video kami bermanfaat ya. Bye-bye. Bye-bye.